Kembali disergap pemirsa, gadis berusia 16 tahun di Asahan, Sumatera Utara hilang selama 3 hari diduga diculik. Kamera CCTV sebuah SPBU merekam korban di bawah seorang pria. Setelah beberapa hari pencarian, korban ditemukan di Tangerang, Banten. Kamera pengawas CCTV di sebuah SPBU daerah Air Joman, Asahan, Sumatera Utara merekam detik-detik dugaan penculikan seorang anak perempuan. Korban berbaju merah terlihat berbincang dengan seorang pria dan menyerahkan sejumlah barang. Keduanya lalu berjalan menuju becak motor meninggalkan SPBU. Rekaman video CCTV diperoleh keluarga saat melacak keberadaan YL, gadis berusia 16 tahun yang hilang sejak Rabu lalu. Namun keluarga korban mengaku tidak mengenal pria yang menemui YL di SPBU Air Joman. Keluarga telah melaporkan kehilangan YL ke polisi. Diajak laki-laki itu, semua kan diambil itu, HP diambil, HP diambil, entah apa lagi lah itu diambil sama orang ini. Tapi akhirnya kok dia itu nurut, HP dia diambil gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan saya, apa niat dia itu sama anak saya. Saat hilang, korban YL mengenakan baju berwarna merah. Gadis YL memiliki ciri-ciri berbadan gemuk, mata sipit dengan tinggi badan sekitar 155 cm. Hampir 1 pekan pencarian, korban YL ditemukan di Tangerang, Banten dan dalam penjemputan pihak keluarga serta polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penculikan 2 orang pria. Korban ternyata dijadikan jaminan para pelaku dan ditukarkan dengan 4 buah tabung gas. Aksi penculikan terekam CCTV. Bocah 8 tahun korban penculikan ini diamankan warga setelah ditinggalkan 2 penculiknya di sebuah toko kelontong di Tamalan Rea, Kota Makassar. CCTV merekam saat bocah ini dibawa pelaku dengan sepeda motor. Modus pelaku berpura-pura tidak membawa uang dan menjaminkan korban ke pemilik toko kelontong. Pelaku lalu meninggalkan korban di toko dan membawa kabur 4 buah tabung gas. Menurut keterangan si korban itu ditinggal di sana saja dengan alasan bahwa nanti saya kembali sama yang penjual toko itu mengambil 4 buah tabung dan alasan katanya belum membawa uang, akan pulang ambil uang nanti akan kembali. Polisi masih mengejar pelaku penculikan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencurian motor di gang permukiman warga. Seorang pencuri motor nekat beraksi di siang bolong di Cempaka Putih, Jakarta. CCTV ini merekam aksi seorang pelaku pencurian sepeda motor di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku nekat beraksi siang hari saat situasi sepi. Kurang dari 1 menit, pelaku yang menggunakan kunci letter T membawa kabur motor korban. Menurut korban, lokasinya rawan pencurian motor, terlebih saat pandemi COVID-19. Interview kerja, saya naruh motor di depan, saya mau lagi beres-beres kamar buat pindahan kosan sih. Tapi pas tiba-tiba 2:30 saya udah beres-beres, saya mau bawa barang-barang saya, motor saya udah nggak ada. Korban berharap pelaku pencurian motor segera ditangkap polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hamil di Tanah Datar, Sumatera Barat dipaksa suaminya untuk membayar utang Rp200.000. Korban diancam dianiaya hingga 3 kali harus membayar utang Abda, teman suaminya. Terungkapnya kasus ini setelah korban menulis perlakuan suaminya di sebuah buku. Hasan Durin diserahkan keluarga ke kantor polisi setelah menawarkan istrinya yang sedang hamil untuk membayar utang. Warga Pangiang, Lintau Bo ini memaksa istrinya untuk menemani tidur tetangganya yang memberi utang Rp200.000. Tulisan korban di sebuah buku ini mengungkap kasus perilaku suaminya yang menawarkan korban dengan narun yang memberi utang. Tulisan korban di sebuah buku ini mengungkap kasus perilaku suaminya yang menawarkan korban dengan narun pemberi utang.
Bahkan korban 3 kali dipaksa untuk berhubungan intim dengan Narun dalam waktu berbeda. Keluarga yang membaca tulisan korban kemudian menyerahkan pelaku ke kantor polisi. Ada penolakan nggak dari korban? Ada. Ada. 3 kali. 2 kali? 3 kali. 3 kali. Itu di mana saja dilakukan? Tempat sama. Tempat sama. Di mana, di rumah? Iya, rumah. Di rumah sendiri. Ya pondok itu. Di pondok. Itu. Dengan bayaran berapa? 200. 200.000. Dari hasil pemeriksaan polisi, Hasan selalu mengancam korban jika menolak. Hasan ternyata juga sering melakukan tindak kekerasan pada istrinya. Pelaku ya paling utama sekali karena uang, yaitu pertama untuk membayar hutang si tersangka kepada si penikmat. Yang diamankan dalam hal ini baru berdasarkan penyidikan kita baru si suami daripada korban tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan pada Hasan Durin terkait utang piutang pada Narun tetangganya. Selain ancaman hukuman tindak kriminal, Hasan Durin juga terancam hukuman adat setempat. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri nekat mencuri kotak amal di sebuah masjid. Ironis, para pelaku pencuri sambil membawa 2 anaknya yang salah satunya masih balita. Aksi pencurian terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV Masjid Makmur Tigo Batua, Tanah Datar, seorang pria berpura-pura menjalankan ibadah bersama 2 anaknya. Pelaku melihat suasana masjid dan memastikan tidak ada orang lain. Mengetahui masjid memasang kamera CCTV, pelaku sempat memutus kabel di ruang tempat imam memimpin sholat. Ternyata pelaku juga bersama wanita yang diduga istrinya. Usai memutus kabel salah satu CCTV, 2 pelaku yang diduga pasangan suami istri kemudian mengambil uang dari kotak amal yang berada di masjid. Saat mengambil uang bahkan 2 anaknya juga melihat. Amal itu ada 3 gunanya. Pertama itu masjid, anak yatim, dan pesantren. Satu lagi kotak amal yang kecil untuk snack setiap pagi Jumat yang dikelola ibu jemaah. Jadinya itulah. Saya pribadi mungkin agak sedikit miris, bukan hanya kerugian ini ya. Lihat anak-anak generasi penerus kita ya. Karena anak-anak usia ada yang satu itu sampai mungkin 7 tahun ya. Yang satu lagi mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Pengurus masjid telah melaporkan pencurian pada polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Pencurian di Masjid Makmur sudah 6 kali terjadi dan 2 diantaranya terekam CCTV. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian daging kerbau dengan cara sadis terjadi di Cilegon, Banten. Kawanan pelaku menyembelih 9 ekor kerbau, mengambil dagingnya dan meninggalkan isi perutnya. Pemilik ternak hanya bisa menangis di lokasi penemuan. Pemilik ternak kerbau ini hanya bisa menangis menemukan kerbau peliharaannya mati dengan cara sadis dan tak wajar. Pemilik menemukan 9 kerbaunya hanya tinggal kulit dan isi perutnya saja, sementara daging dan tulangnya hilang diduga dicuri. Kejadian yang terjadi di kawasan industri Krakatau Steel Cilegon, Banten ini sempat menggemparkan warga. Aksi pencurian ini diduga melibatkan banyak orang dan terjadi pada malam hari. Saksi mata menyebut sempat melihat kawanan pelaku beraksi saat melintas lokasi karena tercium aroma bangkai. Ada 9 ekor kerbau yang dicuri, 4 ekor, yang 5 dibiarkan tergeletak di situ. Disembelih dulu apa gimana tuh? Langsung dipotong. Bagian dalamannya ditaruh di sini, dagingnya dibawa. Oh, jadi pencurinya bawa dagingnya aja, sisanya nggak dibawa ya? Iya. Pemilik kerbau Hani Purnomo telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Cilegon, Banten. Korban mengalami kerugian mencapai 270 juta rupiah. Kasus pencurian hewan ternak dengan modus mengambil daging dan tulangnya ini baru pertama kali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Seorang perwira polisi berpangkat komisaris besar di Kelapa Gading, Jakarta Utara dilaporkan istrinya atas dugaan penganiayaan pada istri, anak, dan keponakannya. Informasinya sesaat lagi, tetap di Sergap.